Oke, halo semuanya. Balik lagi di apa aja dibahas bareng aku. Jadi kenalan semua, aku Noel dan kali ini aku mau bahas buku yang baru aja aku abis baca. Jadi ini lanjutan yang kemarin yang hujan. Jadi ini buku Terilia kedua yang udah aku baca. Dan ini jam 12 siang aku rekam ya, dan ini bukunya judulnya Tentang Kamu. Jadi awal aku mutusin buat beli buku ini. Jadi kan Terilia tuh ada banyak, ada punya banyak buku ya. Aku lihat dulu dia di online ya, di Shopee kalau nggak salah, di Shopee. Dan aduh asem kayak Tokped. Dan buku ini awalnya aku kira ini tentang kamu. Kamu ini kan biasanya orang-orang orientasinya ke buku romance gitu. Aku pikir oke, mungkin Trilly bikin romance gitu ya. Kayak hujan kemarin kan dia bikin romance tapi juga tentang kehidupan kehidupan dari seorang Lyle dan juga kehidupan dari seorang Esok gitu kan. So oke, bah siapa gitu, terus temennya si Maryam gitu kan. Oke, ini di toko buku Terilia. Dan ini aku beli, ini harga belakangnya sih 109, dan aku beli ini ori di Tokped ya. Itu di harga 56 ribu, jadi dapat potongan dari Tokped dan lain-lain. Jadi memang apa ya, bisa bilang buku yang kena diskon-diskon kayak gini. Apa ya, kalau banyak buku diskon gini kan, toko buku offline tuh kayak jadi kurang kurang bagus gitu sih. Tapi itu bakal bahas yang di pembahasan yang lain aja. Jadi buku ini aku bener-bener aku bacanya sekitar 90 menit ya yang lalu. Jadi aku udah kurang, ini bukunya padahal baru datang minggu lalu Kak, seingatku, dan aku mulai baca minggu ini. Dan dalam kurun waktu berapa sih, 5 hari lah selesai. Jadi aku mulai baca tuh Senin, ini hari Sabtu aku rekam, dan kayak anjir cepet banget habisnya, benar-benar kayak, karena seru banget. Dari buku ini juga yang aku dapetin gimana caranya kita belajar buat eh, apa ya, berdamai dengan keadaan gitu. Jadi di buku ini kalau kita cuman baca belakangnya, terima kasih untuk kesempatan mengenalmu, itu adalah salah satu anugerah terbesar hidupku. Cinta memang tidak perlu ditemukan, cintalah yang akan menemukan kita. Terima kasih, nasihat lama itu benar. Aku tidak akan menangis karena sesuatu telah berakhir, tapi aku akan tersenyum karena sesuatu itu terjadi. Ini kalimat dari tok. Aku bingung tokoh utamanya siapa ya. Masa lalu, rasa sakit, masa depan, mimpi-mimpi, semua akan berlalu seperti sungai yang mengalir. Maka biarlah hidupku mengalir seperti sungai kehidupan. Mengalir ini dalam arti ya, kita bukan berarti kayak banyak kan orang ya udah hidupnya gini-gini aja, nggak mau memperjuangkan kehidupan. Aduh, berisik banget ya sebenarnya. Ya udahlah ya. Terus apa ya, dan ini juga dapat pembatas ya. Em, jadi ini kalimat dua, ini kan ada 3 paragraf. 2 paragraf ini adalah kalimat. Jadi ada tokoh utama, dia tuh tokohnya sebutlah namanya S gitu ya, karena memang aku ambil inisialnya, namanya S. Dia meninggal gitu, meninggal di usia sekitar 80-an ke atas gitu kan. Terus dia mengirim sebuah surat untuk ditelusuri oleh sebuah pengacara namanya Z gitu. Jadi intinya, terus dah si S ini sama-sama orang Indonesia tapi mereka tinggal di Eropa gitu. Si S ini meninggal di Paris, si Z ini kerja di London ya, di Inggris gitu kan. Nah intinya gimana, ini menceritakan Z yang berusaha mencari tahu latar belakang dari S, dimana S ini punya harta 1 miliar pound sterling lebih gitu, 1 miliar pound sterling yang perlu diwarisin gitu. Jadi si Z ini berpetualang ke menelusuri dari kehidupan anak-anak si S sampai dia di masa tua, keliling di Indonesia. Setengahnya di Indonesia, setengahnya di London gitu. Dan banyak beberapa mungkin plot twist ya. Jadi beberapa ada plot twist di mana yang juga aku lumayan nggak bisa nebak gitu. Jadi aku udah nebak sebuah cerita. Jadi kayak aku baca ini kemungkinan bakal gini, tapi ternyata salah besar. Jadi kayak untuk endingnya sendiri
menurutku oke lah. Jadi kayak dia dari awal dia naik 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 terus dan endingnya agak turun, nggak jatuh banget. Dan menurutku dari penutupannya ini aku benar-benar suka suka banget lah. Dan memang buku ini menceritakan ada romansnya, tapi itu cuman beberapa bab aja, nggak full gitu. Ini lebih fokus menceritakan si S-nya, kehidupan S-nya di mana masa kecilnya dia susah dan menganggap dirinya anak yang terkutuk gitu. Jadi dia lahir, ibunya meninggal gitu, terus dia gagal punya anak dan ketua dan sebagainya. Jadi apa ya, dari buku yang aku baca juga ini sih, yang karena SCZ ini kan pengacara juga gitu, jadi ada banyak hal-hal yang yang aku suka ya. Jadi kan kalau yang pertama yang hujan itu kan 100% fiksi gitu, nggak menyebutkan nama negara dan sebagainya. Di sini dia nyebut kota, dia nyebut Surakarta, dia nyebut Sumbawa, dia nyebut Jakarta, Bandung. Di luar Indonesia dia sebut beberapa negara di luar, ada India, ada Singapura, ada London tadi di Inggris, dia nyebut Inggris, dia nyebut Prancis di Paris gitu. Jadi detail yang disajiin ini benar-benar bagus. Aku benar-benar kayak aku bahkan nggak ngerti apakah detail ada namanya Belgrave Square di Inggris yang seingatku, apakah itu memang nyata. Oke, aku bakal coba cari ya. Belgrave, oh ada Belgrave. Oke, jadi ada namanya Belgrave Square yang disebutin di dalam buku ini dan ini nyata. Jadi detail yang disajiin oleh Terry Lee ini pertama kali ya. Kan sebelumnya kan ada yang buku di Fortiare yang nyebutin di Australia gitu kan, ada tuh di Fortiare juga beberapa daerah di Jakarta, tapi dia nyebutin di luar negeri gitu, dengan juga penulisan bahasa Perancis karena kan dia interaksi, ada bahasa Polandia juga yang aku lumayan kaget juga. Jadi detail yang disajiin di dalam buku ini benar-benar bagus banget, dan kayak aku bahkan ngerasa ya kayak apakah buku Terry Lee ini kedepannya, yang bukan kedepannya pas berikutnya aku baca nanti, aku nggak perlu mikir judul, aku ambil aja dan aku bakal menikmatin cerita itu. Ada kemungkinan aku bakal mikir kayak gitu. Jadi bisa bilang aku awalnya kan sebelumnya aku juga ngomong bahwa aku bukan tipikal orang yang suka buku fiksi, tapi dengan cerita detail yang disajiin di buku kedua Terry Lee yang aku baca, aku benar-benar nggak sabar untuk bisa koleksi semua gitu. Aku nggak tahu dia punya berapa banyak buku ya, tapi satu hal yang pasti aku pengen buat baca semuanya gitu, dan bisa bagiin buku ini ke teman-teman ataupun orang-orang di sekitarku. Oke, terutama di dalam buku ini perjuangan berat yang dialami oleh Sri itu benar-benar gila banget, kegigihannya dia. Juga ada kejadian di tahun 1974 di Jakarta, pada saat itu ada kerusuhan gitu kan. Kemudian disebut juga ada waktu itu ada kerusuhan dari Partai Komunis gitu. Jadi kalian, aku bukan menjelekkan, tapi kalian baca sendiri buku ini. Apa ya, jadi kayak bener-bener aku immerse banget dalam seminggu. Aku belum pernah sih dulu pas terakhir itu kayak SMP ya, jadi sekitar 7 tahun 6 tahun lalu, untuk baca buku sedalam itu, menghabiskan waktu itu. Jadi walaupun ini ada tugas kuliah, tapi aku lebih prioritasin buat baca. Dan ini buku cerita, dan aku ada beberapa buku selain cerita juga yang ini aku masih belum selesai baca gitu, for our work week ya, jadi bukunya Tim Ferriss gitu. Karena di sini ada beberapa penerapan yang perlu aku catat dan ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijawab kayak gitu. Jadi kayak butuh waktu untuk menyelesaikan buku-buku kayak gini. Sebentar novel, karena buku gini juga aku kayak beberapa aku ada tandanya, jadi ini ada tanda pakai kertas juga, ada yang aku kasih highlighter gitu untuk sebagai penerapan gitu. Jadi berbeda dengan buku ini, makanya aku bisa ngabisin banyak waktu karena aku gak perlu catat apa-apa dari buku-buku kayak gini cerita. Tapi aku benar-benar bisa menikmati gaya bahasa dari Terry Lee. Sementara kayak aku jujur pingin banget ketemu ya wajah. Oh ini ada Terry Lee. Oh ada ternyata guys, 1979, lebih tua mamaku setahun. Oke, ini adalah penulis Terry Lee. Nama pena, oh Terry Lee adalah nama pena dari, nama aslinya adalah Darwis. Ada 2 film dari karya Terry Lee yang diangkat, dari 2 buku diangkat ke film. Oke. Namanya Darwis, lahir di Lahat 21 Mei 1979. Sebentar.
Duh. Aduh, ini bukunya ada berapa? Ada hampir 1000 lembar. Ya, oh ya, hampir 1000 lembar. Ada disebut tanggal 21 Mei. Aku ingat banget, 21 Mei 1979 di buku ini ada ditulis. Ada semacam tanggal gitu. Ada, aku nggak bisa cari, karena ini bukan soft file. Jadi harus ditelusuri lagi. Tapi aku ingat kenapa 21 Mei ulang tahunnya bapakku. Jadi aku kayak oke. Gitu. Tapi 1979. Oh, berarti dia lahirnya bareng papaku ya. Bapakku juga sama 21 Mei 1979, teman-temannya. Kalau mamaku 25 Mei, jadi ya beda. Jadi di buku ini apa ya? Anjir, kayak aku nggak tahu ya. Tentang kamu ini buku keluaran 2016. Jadi keluaran 2016 dan aku baru baca 8 tahun kemudian. Kayak apa ya? Banyak hal yang bisa dipelajarin di dalam buku ini. Beberapa yang salah satu yang aku bisa bagiin adalah yang tadi ya, tentang gimana cara kita berdamai dengan masalah. Aku lupa aku udah ngomong, tapi berdamai dengan masa lalu itu sangatlah penting gitu, karena si tokoh utama si S tadi dia benar-benar berdamai dengan masa lalunya, dimana dia mengalami hal-hal yang bisa bilang pahit gitu ya. Nggak semua orang bisa kuat untuk ngadepin itu, tapi dia bisa ngadepin itu. Tapi juga salah satunya adalah tentang dendam gitu, dimana ada kejadian dimana satu orang ini paling victim terhadap dirinya sampai udah tua banget, sampai dia paling victim lah istilahnya. Dan karena dendam, karena dia tercuci otaknya selama bertahun-tahun oleh suaminya kayak gitu. Jadi this is a great books. Dan berikutnya aku nggak tahu buku apa yang bakalan aku baca. Mungkin Janji ya. Jadi karena tuh covernya menarik banget. Dan kayak ini bahkan ada dapat tanda tangan teman-teman. Jadi pas aku datang itu aku kan pesan, aku sengaja pesan di Tokped ya. Pakai tanda tangan. Aku udah baca keterangan bahwa bukunya sampulnya bakal dibuka buat tanda tangan. Tapi pas sampai itu aku agak bingung kok bukunya dibuka, dan pas aku buka yang pertama ada tanda tangannya kayak gitu. Jadi udah sih, menarik banget, bener-bener apa ya, kayak apa ya, selanjutnya aku bakalan baca banyak banget buku-buku dari Terelie ini, karena ini menceritakan tentang persahabatan, cerita tentang romance, cerita tentang gimana cara berdamai dengan hidup dan sebagainya. Aku nggak tahu apakah buku-buku yang lain akan seperti itu, karena buku yang sebelumnya Hujan juga tokoh utamanya si Lyle itu juga dia memiliki masa lalu yang berat gitu. Ibunya meninggal, bapaknya juga meninggal, dia hidup itu kan dengan sesosok yang bakal jadi suaminya di masa yang akan datang gitu. Ini memang lebih berat kehidupannya, tapi salah satu hal adalah ini cukup tebel banget dan detail. Dan ya, jadi aku juga menikmati buku ini, cetakan 2024, cetakan ke-20 teman-teman. Aku nggak tahu setiap batch cetakan itu mereka cetak berapa buku, tapi this is a great books ya. Ini buku yang sangat bagus banget. Dan aku udah sekali baca dan aku nggak bakal baca lagi sebenarnya, kecuali kalau buku-buku tipikal kayak gini yang aku bakal baca lagi yang ada pengetahuannya. Jadi kayak gini mungkin aku bakal pinjemin ke teman-temanku yang lain biar mereka juga bisa menikmatin. Apalagi zaman sekarang banyak anak-anak juga yang kurang menikmati baca buku. Jadi seharusnya ini bisa di maintain, karena buku itu adalah hal yang berharga dari masa beribu tahun yang lalu, ya bisa bertahan sampai sekarang gitu. Jadi untuk itu doang, aku bahkan nggak tahu ini bahasa apa tentang buku ini, tapi aku nggak mau cerita karena kalian sendiri yang nonton harus bisa baca dan rasain pengalaman untuk bisa immerse itu, bisa menyatu dengan cerita yang disajiin di dalam buku ini. Jadi gitu doang dari aku. This is great books, dan aku juga menyarankan untuk beli buku original teman-teman ya. Jadi ini buku original, bahkan ada himbauannya, kualitas dan segala macam gitu. Jadi beli di official store gitu.
Jadi sorry juga buat toko-toko buku yang menjual buku ori juga, cuman memang masih belum belum ada kejelasan yang lengkap gitu. Tapi ya itu there's a risk gitu, penjualan online, dan gimana cara kalian meyakinkan bahwa produk yang kalian jual memang original kayak gitu. Jadi that's it. Ciao. Dan apa kalau mau request buku gitu buat aku baca, komen aja gitu. Ciao.